Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genia Iralda Damdami, NPM 21130250033 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Keamanan Sistem Komputer dan Multimedia Pembelajaran Interaktif dengan dosen pengampu Dr. Angga Firdaus, Skom, Mkom. Di video kali ini kita akan membahas salah satu tools sistem keamanan komputer, yaitu Hashcat. Dan inilah poin-poin yang akan kita bahas. Ada pengertian Hashcat, proses pemulihan kata sandi, metode pemecahan kata sandi, kecepatan dan kinerja, dan contoh penggunaan Hashcat. Oke, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian Hashcat. Hashcat adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk melakukan pemulihan kata sandi atau pemecahan hash. Hal ini dilakukan dengan mencoba berbagai kombinasi kata sandi atau menggunakan metode serangan lainnya. Hashcat sangat populer di kalangan profesional keamanan komputer, penelitian keamanan, dan ahli penetrasi. Hashcat bekerja dengan mencocokkan hash yang diberikan dengan kata sandi profesional dari kamus atau dengan menggunakan metode pemecahan kata sandi seperti serangan brute force atau mencoba semua kombinasi, serangan kamus, serangan aturan, dan serangan kombinasi. Alat ini didukung oleh arsitektur GPU atau Graphic Processing Unit yang memungkinkan untuk melakukan pemulihan kata sandi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan menggunakan GPU yang kuat, Hashcat dapat mencoba jutaan kata sandi per detik, mempercepat proses pemulihan kata sandi secara signifikan. Poin yang kedua, proses pemulihan kata sandi. Yang pertama, mengidentifikasi jenis hash yang akan dipulihkan kata sandinya. Misalnya MD5, SHA-1, SHA-256, atau algoritma hash lainnya. Ini penting untuk menentukan metode yang tepat untuk pemulihan kata sandi. Selanjutnya, menyediakan file yang berisi hash yang ingin dipecahkan. File ini biasanya berisi hash yang dipisahkan oleh karakter baru atau pemisah khusus. Lalu memilih mode dan metode pemulihan, mengatur parameter dan opsi, menjalankan Hashcat, memantau proses dan hasil, yang terakhir menyimpan hasil. Lanjut poin yang ketiga, yaitu metode pemecahan kata sandi. Yang pertama ada serangan brute force. Metode ini melibatkan mencoba semua kombinasi mungkin dari karakter-karakter yang mungkin dalam kata sandi. Hashcat akan mencoba secara berurutan semua kemungkinan kata sandi hingga menemukan yang cocok dengan hash yang diberikan. Serangan brute force dapat efektif, tetapi bisa memakan waktu yang sangat lama, tergantung pada kompleksitas kata sandi yang dipulihkan. Yang kedua ada serangan kamus. Metode ini melibatkan mencocokkan hash dengan kata sandi yang ada dalam kamus kata sandi. Kamus kata sandi berisi daftar kata sandi yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk kata sandi umum, kata sandi yang lemah, dan kata sandi khusus. Hashcat akan mencocokkan hash dengan setiap kata sandi dalam kamus secara berurutan. Yang ketiga ada serangan aturan. Metode ini melibatkan penggunaan aturan-aturan pemerosan kata sandi yang ditentukan pengguna. Aturan-aturan ini mengubah atau memodifikasi kata sandi potensial secara sistematis, seperti menggandakan karakter, mengganti huruf, menambahkan awalan atau akhiran, dan banyak lagi. Pengguna dapat menentukan aturan-aturan yang sesuai dengan pola atau kebiasaan pengguna kata sandi yang umum. Dan yang terakhir ada serangan kombinasi. Metode ini melibatkan penggabungan kata-kata dari kamus dengan menggunakan aturan-aturan pemrosesan kata sandi. Hashcat akan mencoba semua kombinasi kemungkinan dari kata-kata yang ada dalam kamus dengan menerapkan aturan-aturan yang ditentukan pengguna. Metode ini efektif ketika penggunaan kata sandi melibatkan kombinasi kata-kata yang umum. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu kecepatan dan kinerja. Hashcat dikenal karena kecepatan dan kinerjanya yang tinggi dalam melakukan pemulihan kata sandi.
Kecepatan dan kinerja Hasket tergantung pada beberapa faktor berikut. Yang pertama, kekuatan perangkat keras. Hasket menggunakan kekuatan pemrosesan GPU atau Graphic Processing Unit untuk mempercepat proses pemulihan kata sandi. Semakin kuat dan canggih GPU yang digunakan, semakin tinggi kecepatan dan kinerja Hasket. GPU yang didukung oleh arsitektur yang lebih baru dan memiliki lebih banyak core pemrosesan akan memberikan kecepatan yang lebih tinggi. Yang kedua, jenis algoritma hash. Kecepatan Hasket juga dipengaruhi oleh jenis algoritma hash yang digunakan. Beberapa algoritma hash seperti MD5 atau SHA-1 dapat dipecahkan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma hash yang lebih kuat dan kompleks seperti BrickKeep atau Script. Semakin rumit algoritma hash, semakin lambat juga pemrosesan pemulihan kata sandi. Yang ketiga, metode pemecahan kata sandi. Metode pemecahan kata sandi yang digunakan juga mempengaruhi kecepatan Hasket. Serangan brute force cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus mencoba semua kombinasi kemungkinan. Sementara itu, serangan kamus, serangan natural, dan serangan kombinasi dapat lebih cepat karena membatasi ruang pencarian. Yang keempat, panjang dan kompleksitas kata sandi. Semakin panjang dan kompleks kata sandi yang ingin dipulihkan, semakin lama waktu yang diperlukan oleh Hasket. Kata sandi yang terdiri dari kombinasi karakter yang lebih banyak dan menggunakan kombinasi huruf besar kecil, angka, dan karakter khusus akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dipulihkan. Dan poin yang terakhir, contoh penggunaan Hasket. Yang pertama, pemulihan kata sandi yang terlupa. Misalkan kamu memiliki file hash yang berisi hash kata sandi dari sebuah akun pengguna yang terlupakan kata sandinya, kamu dapat menggunakan Hasket untuk mencoba memulihkan kata sandi. Langkah-langkahnya seperti berikut. Awal-awal kita siapkan file hash terlebih dahulu yang berisi hash kata sandi yang ingin kita pulihkan. Lalu, pilih metode pemecahan kata sandi. Lalu, pilih kamus kata sandi yang sesuai untuk digunakan dalam serangan. Kamus ini dapat berisi daftar kata sandi umum atau kata sandi yang sering digunakan. Selanjutnya, jalankan Hasket dengan menggunakan perintah yang sesuai, termasuk parameter file hash, metode serangan, dan kamus kata sandi yang dipilih. Selanjutnya, pantau proses pemulihan kata sandi yang sedang berlangsung dan periksa hasilnya. Jika Hasket berhasil menemukan kata sandi yang cocok dengan hash, hasilnya akan ditampilkan. Yang kedua, pengujian keamanan. Hasket juga dapat digunakan dalam pengujian keamanan sistem untuk mengevaluasi kekuatan kata sandi yang digunakan. Kita dapat menjalankan Hasket dengan serangan brute force atau serangan kamus untuk menguji seberapa mudah kata sandi yang ditebak atau ditembus. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Awal-awal, kita tentukan akun atau sistem yang ingin kita uji keamanannya. Lalu, pilih metode serangan yang kita inginkan, seperti brute force atau serangan kamus. Selanjutnya, dapatkan hash kata sandi dari akun atau sistem yang akan kita uji keamanannya. Selanjutnya, kita jalankan Hasket dengan menggunakan perintah yang sesuai, termasuk file hash, metode serangan, dan opsi lainnya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menganalisis hasil dari pengujian untuk mengevaluasi kekuatan kata sandi yang digunakan dalam sistem tersebut. Perhatikan kata sandi yang berhasil dipulihkan dan seberapa mudah atau sulitnya kata sandi tersebut dapat ditebak. Mungkin cukup, itu saja penyampaian materi dari saya mengenai Hasket. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.